Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi yang indah ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online. Itu merupakan suatu kebahagiaan bagi kami, sehingga kami bisa mengucap syukur, kami bisa memuji, menyembah, kami bisa mendengarkan firman-Mu karena kemuliaan Tuhan. Biar pagi hari ini senantiasa Kau pimpin, dan kami percaya urapi kami yang hadir pada hari ini. Kita akan menyaksikan saat ini ku datang di dalam hadirat Tuhan. Serahkan hidup kita di hadapan Tuhan, sepenuh di hadapan Tuhan. Serahkan hidup kita di hadirat Tuhan. Selamat pagi Bapak terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari. Katakan saat ini ku datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Ucapkan selamat pagi ya Tuhan. Ucapkan selamat pagi Bapak terkasih. Terima kasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang glory, haleluya. Glory, haleluya.
pada hari ini. Karena Engkau telah memimpin ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan Tuhan pujian dan penyembahan kami. Kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan akan mengurapi semua yang hadir, yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Sehingga semua mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua keurapi satu persatu. Sehingga ibadah ini boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh dibentuk, diperbaharui. Hadirat-Mu turun atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan lanjutkan pujian dengan penuh sukacita. Hari ini kita merasakan bahagia karena Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan hari ini, hari Mari kita bersuka.
penyertaannya dari sekarang sampai selama-lamanya, penebusannya kepada orang-orang yang percaya. Kita bersyukur Tuhan telah menebus dengan darah yang mahal, bukan dengan emas dan perak. Darah Yesus yang sanggup menebus dosa kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan pujikan bukan dengan barang yang panah. Haleluya. Terima kasih. Darahmu tercurah. Terima kasih. Penebusanmu. Terima kasih. Dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana Kau tebus dosaku, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
yang kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati, tertinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau yang sudah menebus setiap dosa pelanggaran kami dengan segala penderitaan-Mu. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau, kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Bahkan terlebih sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan setiap iman pengharapan kami atas Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak sekalian, di nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita masih ibadah online karena memang situasi yang belum memungkinkan. Tapi pada pagi hari ini saya akan sampaikan bagaimana kita menghadapi situasi yang saat ini sedang mengancam banyak bangsa, di mana kematian sudah terjadi, isoman di mana-mana, tetapi kita membutuhkan satu perkara untuk mengatasi semuanya itu. Kita harus dan akan dan pasti harus memiliki iman yang teguh di dalam menghadapi situasi yang saat ini sedang merebak, membahayakan setiap jiwa manusia. Itu sebabnya kita harus semakin dekat dengan Tuhan,
kita harus semakin bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini kita bisa masih bernafas, itu karena iman saudara terhadap Tuhan sungguh luar biasa. Itu sebabnya pagi hari ini saya akan sampaikan tentang kuasa iman. Sebab kuasa iman inilah yang bisa membebaskan kita dari segala maut yang sedang mengancam. Memang semua yang terjadi adalah atas seizin Tuhan, atas kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita erat dengan Tuhan, kita sangat teguh dalam iman, di dalam iman kepada Kristus, maka semuanya itu akan menguatkan kita pribadi. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita akan berikan judul firman Tuhan, yaitu kuasa iman. Sebab tanpa kuasa, iman kita ini tidak akan ada manfaatnya. Tetapi ada 3 hal supaya iman kita ini memiliki kuasa. Jadi bukan iman yang biasa-biasa saja, bukan iman yang tidak memiliki apa-apa, tetapi iman yang memiliki kuasa. Itu sebabnya kita akan buka di dalam Markus pasal yang kedua ayat 1-5. Inilah iman yang sesungguhnya yang dimiliki oleh beberapa orang yang kemudian iman itu menjadi nyata, yaitu kesembuhan di dalam periskop ini. Judulnya orang lumpuh disembuhkan. Markus pasal 2 ayat yang pertama. Kemudian sudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ayat yang kedua, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Semuanya penuh sesak, ya. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ayat 3, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, perhatikan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Dan seterusnya, bahwa orang lumpuh itu akhirnya bisa berjalan. Saudara, inilah iman yang diperlukan oleh setiap orang dalam situasi kondisi seperti saat ini, di mana virus corona COVID-19 masih membahayakan bagi seluruh bumi, termasuk kita yang ada saat ini. Maka dikatakan iman harus memiliki kuasa. Iman harus memiliki kuasa. Ada 3 hal yang boleh kita petik di dalam pembacaan ini. Yang pertama, bahwa iman itu akan memiliki kuasa jikalau ada perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan artinya apa? Waktunya Tuhan. Waktu Tuhan berkenan atas kita, atas iman kita, maka iman kita memiliki kuasa yang luar biasa. Bukan kita yang berkuasa, tetapi Kristus yang berkuasa. Kalau Tuhan berkenan atas kita, waktunya Tuhan, maka iman kita ini memiliki kuasa. Maka dikatakan, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, maka dikatakan, waktu itulah Yesus datang kembali ke Kapernaum. Dan saat Yesus datang, Yesus ada di Kapernaum, maka di Kapernaum itu orang-orang yang beriman itu akan memiliki kuasa di dalam imannya. Maka dikatakan bahwa iman itu perlu perkenanan Tuhan. Artinya waktunya Tuhan. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik
bagi setiap kita. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan. Di mana Tuhan berada, maka kalau saat ini Tuhan dalam bacaan ada di Kapernaum, maka orang itu berbondong-bondong berdatangan untuk ke Kapernaum, sebab Yesus ada di situ. Saat Yesus ada di hati kita, maka jangan tinggalkan hati kita, buka hati kita untuk Tuhan boleh datang di dalam kehidupan kita. Sebab saat Yesus datang dan berdiam dan berkenan diam di dalam kehidupan kita, maka iman kita ini akan memiliki kuasa. Dan kuasa iman tidak ada yang bisa mengalahkan. Sebab kuasa iman bekerja saat Tuhan berkenan atas setiap kita. Yang kedua adalah bab apa? Bab iman itu ayat yang ketiga dikatakan ada orang datang membawa kepadanya orang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Kristus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, atap itu terbuka, mereka menurunkan tilam, di mana dalam tilam itu tidur berbaring orang yang lumpuh. 4 orang lumpuh itu berbaring. Jadi dikatakan yang kedua, imanmu akan memiliki kuasa jikalau kamu mau berusaha. Tanpa usaha, iman kita tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Tetapi kita berusaha untuk mencari Yesus, berusaha untuk mendekati Yesus, berusaha untuk sujud di hadapan Tuhan, kita erat berhubungan dengan Tuhan. Seperti orang lumpuh ini diturunkannya untuk dekat dengan Yesus, dan setiap usaha yang kita usahakan semuanya tidak akan sia-sia, sebab jerih payahmu tidak akan sia-sia. Itu sebabnya saat kita memiliki iman kepada Kristus, kalau Kristus itu adalah juru selamat, Kristus itu adalah Tuhan, Kristus itu adalah anak Allah, dan kalau kita memiliki seperti itu, usahakan bahwa kita ini benar-benar berusaha mendekat kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan, berdekatlah, ya, maka Tuhan akan mendekat. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Yang kedua adalah apa? Iman yang berkuasa itu memiliki usaha atau memerlukan usaha. Jadi iman itu tidak didiamkan saja, tapi berusahalah kita untuk semakin dekat erat dengan Tuhan. Tetap saat kita ini berusaha dekat erat dengan Tuhan, maka imanmu akan memiliki kuasa. Jadi iman kita tidak hanya iman yang biasa-biasa saja. Yang ketiga, yang terakhir, ya, bahwa iman itu memerlukan atau memiliki harapan yang besar. Maka dikatakan 4 orang ini dengan orang yang lumpuh di atas tilam, mereka memiliki harapan yang besar. Saat orang ini dibawa dengan usaha membuka tingkap-tingkap rumahnya, langit-langit rumahnya dibuka, diturunkannya, didekatkannya orang lumpuh itu di hadapan Tuhan. Jadi orang ini sudah memiliki harapan. Jika orang ini ada di depan Yesus, kalau orang lumpuh ini sudah ada di hadapan Yesus, sudah dekat dengan Yesus, saya percaya orang lumpuh saudara saya ini pasti disembuhkan. Amin. Katakan ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Ya. Yang ketiga, bahwa setiap iman kita
harus memiliki harapan. Apapun yang saudara imani di dalam hidupmu, miliki harapan yang sungguh bahwa Tuhan pasti menolong, yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang susah Tuhan pasti akan hiburkan, sebab harapan kita tidak sia-sia. Kalau Yesus sudah mati kayu salib, Dia sudah bangkit, Dia sudah naik ke surga, maka iman kita bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, yang menyelamatkan setiap manusia. Dia yang sudah mati, Dia yang sudah bangkit, Dia yang sudah menderita untuk dosa-dosa kita. Dengan demikian kita memiliki harapan yang besar bahwa saatnya nanti kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, perjamuan anak domba di kerajaannya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan angkat satu pujian, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Katakan dengan sungguh-sungguh supaya imanmu tidak sia-sia, supaya iman kita memiliki kuasa di dalam segala perkara. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Dan nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, Semua untuk kebaikan. percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Persiapan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan lewat darah dan tubuhnya, lewat roti dan anggur pada pagi hari ini.
biar waktu perkenanan Tuhan, saat inilah waktu perkenanan Tuhan, di mana Tuhan hadir dalam setiap kehidupanmu, akan bersekutu dengan pribadi lepas pribadi. Supaya imanmu tidak sia-sia, tetapi kamu memiliki iman yang memiliki kuasa. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan angkat roti kita, katakan bersama-sama, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Renungkan firman Tuhan. Waktu Tuhan inilah. Kalau waktu perkenanannya, maka imanmu akan memiliki kuasa. Yang sakit akan disembuhkan. Darahnya melindungi setiap kita, supaya dapat bebas dari segala penyakit. Perhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada waktu malam sebelum dia diserahkan, dia mengambil roti dan dipecah-pecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah. Setiap kali kamu makan roti ini, kamu sudah memperingati akan kematianku. Dalam nama Yesus kita akan mati bersama-sama. Demikian juga setelah itu dia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, sebab setiap kali kamu minum cawan anggur ini, kamu sudah memperingati akan kematianku. Dalam nama Yesus kita akan minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri saat hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu sekalian yang kami kasih, yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, ibadah tetap online karena situasi yang belum memungkinkan untuk kita berkumpul. Itu sebabnya besok Minggu tetap ada ibadah secara online. Kiranya situasi boleh kembali normal, kita boleh ibadah bertatap muka kembali. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan terima berkat Rasul. Kedangkan tanganmu. Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Mari Engkau lawat setiap mereka, pribadi lepas pribadi. Engkau lawat mereka, keluarga lepas keluarga. Sebab Tuhan yang melawat, Tuhan yang akan memberkati mereka, Tuhan yang akan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan akan memberkati setiap usaha mereka, Tuhan yang meneguhkan tangan perbuatannya, sebab tangan Tuhan yang bekerja, sehingga semuanya boleh mendatangkan berkat dan kebaikan bagi setiap kami. Berkati yang masih dalam pendidikan, walaupun pendidikan belum tatap muka, tetapi Tuhan memberikan kepandaian, kecerdasan, sehingga Tuhan sendiri akan membangun, menyediakan masa depan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara, supaya virus ini semakin berkurang, bahkan lenyap dari negeri kami, lenyap dari bumi ini Tuhan, sehingga setiap kami boleh bekerja secara normal,
beribadah kembali, pendidikan boleh normal, ekonomi boleh semakin bangkit, dan Tuhan memberkati bangsa negara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak